tadi gitu. Jadi ciri-cirinya demam ya, kemudian pegel otot, bisa di paha itu nyeri sekali di betis ya. Kemudian kalau tidak terdeteksi cepat, tidak tertangani cepat, itu bisa gagal ginjal, gagal hati, jadi Fatal kuning, ya? fatal ya, kuning matanya, kemudian Badannya hancur atau ya, apa tertimpa. Itu kan larut dalam air, Dok. ya. Ada beberapa organnya. Itu memperburuk kondisi nggak sih pencemaran air? Oh, jawabnya ya. Kalau memang tidak segera diantisipasi pencarian atau penyediaan sumber air bersih yang relatif lebih aman dalam tanda kutip. Demam berdarah itu kita rawat di hari ke-7 masih demam padahal penata laksanaannya sudah sesuai. Dokter harus mikir ini mungkin demam berdarah tapi ditumpangi sama yang lain. Ada 2 kondisi atau jangan-jangan ini bukan demam berdarah. Jadi demam berdarah itu cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Kasih tepuk tangan dong. Ya, baru ketemu kembali dengan saya Zen di Naira Studio Podcasting pada hari ini. Dan pada kesempatan kali ini kami di Naira Studio Podcasting melakukan diskusi ya yang berkaitan dengan tema-tema yang terkini. Dan kemarin kita juga sudah membahas tentang bagaimana dampak dari kondisi alam dan cuaca yang kemudian berimbas pada kondisi bencana di wilayah Sumatera ya, dari mulai Sumatera Barat, Sumatera Utara hingga ke Aceh. Dan sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un kepada para korban dan orang-orang yang terdampak atas bencana ini. Semoga badai segera selesai ya, walaupun masih di bulan Desember, tapi kita berharap semoga ini ke depan dimudahkan dan para relawan donasi juga yang turun ke lapangan melakukan bantuan dan evakuasi para korban, semoga ini memberikan jalan terang agar kemudian ke depan kita bisa lebih baik dan banyak evaluasi yang harus dilakukan tentunya. Dan di situasi terdampak saat ini, kami merasa penting untuk kemudian membahas dari sisi kesehatan ya, karena memang pelajaran berharga kita dari beberapa case yang terjadi, khususnya kemarin tsunami Aceh ya, dan hingga kemudian saat ini menjadi hendaknya sebuah perhatian khusus bagi masyarakat, relawan, kemudian nakes yang ada di lokasi untuk kemudian lebih berhati-hati pastinya, kemudian juga aware dengan kondisi lingkungan ya, karena memang kalau dilihat dari sisi kesehatan ini hal yang menjadi sangat riskan ya kalau kita lihat di lokasi. Dan untuk membahas itu bersama, hari ini kita bawa tema, topik boleh ditampilkan di layar kita dengan tema antisipasi penyakit pasca bencana. Nah, sore hari ini kita telah hadirkan seorang dokter ya, dengan nama lengkap Dr. Restuti Hindayani Saragi SP. Hidayani ya. Jangan ditambah satu hurufnya. Saragi SPPD. Jadi beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam, subspesialis penyakit tropis dan infeksi. Juga termasuk bagian atau terafiliasi dari pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Infeksi Indonesia atau PP-Petri dan Petri Cabang Medan. Sekretaris Perhimpunan Pengendalian Infeksi Indonesia atau Perdali Cabang Sumatera Utara. Juga beliau adalah dosen di Divisi Penyakit Tropis dan Infeksi atau PTI Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara atau Departemen of Medicine Rumah Sakit Adam Malik Medan, benar ya? Benar sekali. Selamat datang dokter, terima kasih. Terima kasih banyak sambutan hangatnya Bang Zen. Ya? Alhamdulillah sehat. Nah, ini gimana kabarnya hari ini? Kabarnya insya Allah tetap semangat. Semangat ya? Harus. Sudah pulang dari luar kembali ke Indonesia, iya. Ternyata dapat kabar begini ya? Iya, mulai lagi kita bahu-membahu. Baik dokter. Nah, mungkin sebagai opening dari dokter nih boleh nih sekali ngasih kata-kata apa ya, motivasi mungkin untuk para korban atau nakes-nakes yang terjun di lokasi untuk kemudian memberikan semangat juga ke relawan yang ada di lokasi, khususnya kalau kita lihat yang saat ini lagi agak lumayan parah itu di wilayah Aceh Tamiang dan sekitarnya. Ya, betul. Mungkin masih sangat terisolir ya.
Boleh dokter silakan. Boleh sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kepada seluruh warahmatullahi saudara-saudari kami di Sumatera Utara, khususnya juga tetangga kami di Aceh dan Sumatera Barat, baik masyarakat yang terkena langsung maupun terkena dampak tidak langsung, serta kepada rekan-rekan dokter, nakes, tim pendukung, relawan, donor semua, baik yang berada langsung di daerah bencana ataupun yang mengirimkan kontribusinya dari jauh. Ya, semua kita mari terus tidak lelah. Kalau lelah berhenti sebentar. Kita mulai lagi, kita maju bahu-membahu juga dengan pemerintah ya, sebagai dirijen yang wajib sebenarnya ya dalam hal ini memimpin. Insya Allah sebagaimana pengalaman kita sebelumnya ya Bang Zain, yang lebih gede daripada ini ya, ada tsunami ataupun mohon maaf mungkin saya salah bilang lebih gede atau lebih apa, kita nggak bisa bandingin, Atau tapi sama persis ya atau mungkin sama persis mungkin ya, atau yang bukan bencana alam tapi pandemi COVID-19 yang satu dunia gitu ya, kita bergandengan tangan lintas sektoral bersama-sama dengan masyarakat dari semua lapisan. Insya Allah kita bisa, tapi jangan lupa jaga kesehatan dan stamina diri sendiri, gitu. Karena prinsipnya kita hanya bisa menyelamatkan, membantu orang lain kalau diri kita sendiri selamat dan sehat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau yang kita lihat yang unik dari dokter ini sekarang beliau ada bawa simbol-simbol nih, simbol dari masyarakat Sumatera Utara, Aceh. Ya. Benar, Bang Zain. Boleh dijelaskan loh maknanya ini biar sahabat podcast itu notice dengan apa yang dokter pakai makasih. sakit. Ternyata Bang Zain jeli ya. Oke. Saya selain praktisi dokter, saya juga penggemar UMKM Bang Zain. Jadi ini saya pakai yang pertama tentu provinsi kita. Sumatera Utara. Ya. Ini Fes Rompi dari Ulos ya. Mudah-mudahan teman-teman ini penghormatan untuk Sumatera Utara ya, khususnya Tapanuli. Semua kita simbol. Soalnya sukunya banyak ya, nggak mungkin bawa semua gitu. Betul. Yang ini adalah tas dari Aceh. Wow. Nah, tetangga sebelah Serambi Mekah ya. Dan yang kecil saya pakai. Aksesorisnya ya. Last but not least loh ya. Ini bros dari Sumatera Barat, bentuknya rumah gadang. Dan ini semuanya adalah hasil karya yang dari pengrajin ya, pengrajin UMKM. Penghormatan. Dan sebagai bentuk semangat, ayo kita bisa. Insya Allah pulih kembali. Baik dokter. Terima kasih nih sudah memberikan opening yang luar biasa ya kita bilang. Karena memang jarang-jarang juga tamu kita yang biasanya merangkum satu kondisi jadi dalam satu paket khusus ya. Bisa dibilang seperti itu. Baik dok, kalau kita lihat kondisi terakhir, sebenarnya dari dokter dan teman-teman itu semenjak kejadian kan waktu itu dokter masih di luar ya. Iya. Nah kondisinya sudah ada nggak sih menggalang relawan nakes yang ke sana gitu? Banyak sekali. Barangkali yang secara singkat saya langsung berada di dalamnya ya. Yang pertama di level Sumatera Utara adalah Ikatan Dokter Indonesia wilayah Sumatera Utara. Dari day one sudah menggalang donasi dan terus hingga hari ini langsung terjun ke daerah bencana. Kemudian PAPDI, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia Sumatera Utara, itu juga sama, fokusnya adalah di Aceh dan di Sumut gitu. Yang ketiga adalah tentunya Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara bekerja sama dengan perhimpunan-perhimpunan yang tadi, ada penyakit dalam, neurologi, dan RS Adam Malik. Selaku Rumah Sakit Adam Malik adalah rumah sakit rujukan yang ada di sini. Kemudian banyak lagi, ada juga teman-teman, saya kebetulan masuk juga di dalamnya, ARSI, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia Sumatera Utara. Jadi itu masih sekelumit saja, barangkali masih banyak lagi yang dari perkumpulan-perkumpulan dan perseminatan-perseminatan yang sudah bergerak meskipun dari day satunya barangkali kan belum ada komando dari pusat betul. Kan gitu ya. Jadi tapi alhamdulillah bersinergi dengan lintas sektoral ya, masih dengan sampai saat ini. Contoh ini kemarin kami dari PAPDI Sumatera Utara itu sudah batch keberapa ya? Batch ketiga.
gantian. Jadi per 5 hari kita berangkat. Jadi tukeran di Ya dok, sana. kalau gitu. sorry, saya Sudah ada. pengen tanya dikit nih terkait dengan kondisi teman-teman nakes ke sana. Itu kan kondisi fasilitas kan juga nggak mumpuni ya. Iya. Termasuk juga aliran listrik ini kondisinya gimana dok dengan teman-teman yang bergantian itu? Iya, tentunya kita nggak sendiri. Namanya kita masuk daerah saudara kita, tentu kita berkomunikasi dengan siapa yang incas di sana. Contoh, kita berkoordinasinya dengan dinas kesehatan, Mas. Artinya di mana daerah yang aman. Apakah kita ikuti daerah pengungsian atau di mana atau di rumah sakitnya. Yang kedua, kami berkoordinasinya juga dengan TNI Angkatan Udara. TNI Angkatan Udara yang apalagi yang di minggu kemarin itu Mas, itu daerah-daerah itu kan Bang Zen belum bisa masuk kecuali dari udara. Iya benar. Jadi Terisolir betul ya. iya, jadi salam hormat juga untuk teman-teman rekan dari Skuadron TNI Udara Lanut ya, Lanut Suwondo. Ya. Iya benar. Luar biasa. Oke, ini sekali lagi perjuangannya luar biasa karena kemarin kita lihat salah satu konten dari media sosial teman-teman itu ada yang bilang lumpurnya itu hampir 2 meter tingginya, ya. Dan jalan itu sudah menjadi aliran air sehingga mobil-mobil yang melintas dan terparkir di situ memang tidak bisa melakukan apa-apa. Benar. Problemnya itu. Baik dok, kita kembali ke hot topic kita. Oke. Nah, kita bisa bayangkan warga Sumatera Utara yang baru saja selamat dari banjir. Rumah mereka juga kebanjiran dan sekarang mereka mulai bersih-bersih lumpur. Nah, sambil kadang-kadang mungkin dokter lihat ada konten yang viral tuh sekarang direbutin sama perusahaan roti. Si Bagilah gemuk, roti. bagilah roti gitu ya. Nah, dalam kondisi genangan air itu. Nah, kira-kira apa penyakit infeksi tropis yang paling umum yang langsung mengintai mereka dan mengapa banjir itu menjadi pintu masuk sempurna bagi penyakit-penyakit seperti itu? Boleh dikasih penjelasan? Boleh banget. Cocok itu hot topiknya. Banyak sekali, tapi mungkin saya bisa ringkas menjadi 10 besar ya. Nomor satunya, ranking satunya disebut dengan leptospirosis Bang Zen. Leptospirosis. Penyebabnya adalah bakteri, nama bakterinya Leptospira. Nah, bakteri ini nggak langsung nguncluk masuk ke badan kita kan Bang Zen. Tetapi dibawa oleh atau masuk melalui air seni binatang. Nah, air seni binatang yang paling sering bawa itu tikus. Tikus ya? Iya, tikus. Jadi bisa masuk melalui luka ya, kondisi air tergenang. Kan yang terdampak bukan hanya manusia, yang terdampak kan juga hewan ya, betul. Menjadi tercerabut dari habitatnya gitu ya. Jadi tikus, sapi atau mamalia apapun, tetapi yang paling sering jadi faktor alias perantara adalah tikus. Kalau kaki paling gampang, luka. Iya betul. Masuk dari kulit ke pembuluh darah, ke pembuluh limfe, masuk deh jadi gitu. Jadi ciri-cirinya demam ya, kemudian pegel otot bisa di paha itu nyeri sekali di betis ya. Kemudian kalau tidak terdeteksi cepat, tidak tertangani cepat, itu bisa gagal ginjal, gagal hati, jadi fatal ya, kuning matanya, kemudian air kemih tidak ada lagi, alias gagal ginjal akut. Sampai ke arah itu ya? Bisa, dan ini yang saya tadi kebetulan barusan dapat telepon dari senior siang tadi sudah mulai ada. Dapat konsul di salah satu rumah sakit swasta yang mengarah ke sana dan korban banjir. Jadi ini yang harus diantisipasi nomor satunya. Nomor duanya demam berdarah. Demam berdarah, istilah orang Medannya apalah ya, tak pun bencana, udah memang banyak ini, udah endemis kita, apalagi musim pancaroba ber. Nah, apalagi kalau saat ini seperti bencana ini. Kenapa? Nanti mungkin kita akan bicara di segmen berikutnya ya setelah ini ya. Perubahan iklim ya, kerusakan infrastruktur itu juga dalam tanda kutip membuat perantara-perantara nyamuk makin berkembang biak. Jadi di situ ada demam berdarah, ada malaria. Yang keempat, apa ya? Yang paling gampangnya mual, muntah, diare, muntaber yang disebut dengan gastroenteritis karena infeksi. Udah lambung juga kosong Udah lambung kosong ya, makan mungkin tidak. Ini air bersih terkontaminasi. Betul. Saya nangis, gimana ya kita bilangnya? Mungkin udah kita nggak ngalamin aja rasanya. Prihatinnya luar biasa. Minum air banjir gitu dia. Di minggu pertama itu. Kemudian tipus alias demam tifoid itu baik muntaber karena infeksi maupun demam tifoid dan hepatitis A itu penularannya melalui makanan, minuman yang terkontaminasi dan dari
tinja, mohon maaf, kotoran kita, karena MCK kan juga terganggu, toilet gitu ya, mohon maaf tidak bisa beristinja secara itu ngapung itu aduh ya istilahnya. Dan ini mungkin kalau hari-hari biasa ya adalah beberapa kasus, tapi ketika terjadi bencana Bang Zen, ini nanti namanya KLB, lonjakan kasus, kejadian luar biasa alias wabah, bisa epidemi gitu ya. Kemudian yang keenam, penyakit kulit, panuka deskurap dan yang lain-lain gitu ya. Karena kualitas air juga jauh lembab. Ingat negara kita tropis. Betul. Kami bidangnya penyakit tropis dan infeksi. Benar. Segala yang lembab-lembab tuh jamur happy loh Bang Jen. Kemudian ada juga yang mirip demam berdarah namanya cikungunya. Itu juga diperantarai oleh nyamuk ya. Dan nomor 8-nya gigitan ular, serangga, reptil, segala yang melata. Betul. Ya nggak tahu di bawah itu. Barangkali airnya udah surut Bang Zen, tapi kan kita bersih-bersih ya. Sehingga perlunya di sini alat pelindung diri, pakai sepatu, pakai apa yang lain ya. Kemudian yang nggak kalah sering kena juga adalah infeksi saluran pernapasan atas, ISPA atau pneumonia. Pneumonia itu radang infeksi yang bukan hanya di saluran, tapi udah di paru-paru. Nah, flu ya, jadi gejalanya batuk, demam, bersin ya. Daya tahan tubuh aja udah memang kurang tidur di pengungsian, rapat ya. Nggak bisa lagi jaga jarak. Sementara seperti di COVID dulu kan kita harus jaga jarak ya. Sulit. Dan yang ke-10 Bang Zen, mungkin ini tadi ada hubungannya waktu kita kontak-kontak informal ya dok, gimana kalau terjadi trauma benar. Terjadi trauma, patah tulang ya. Memang nggak secara langsung Bang Zen bisa infeksi, tapi sangat berpotensi kalau ada luka terbuka gitu ya. Jadi trauma sampai level apapun tingkat traumanya, kemudian masuk deh infeksi gitu. Jadi kira-kira itu 10 besarnya yang harus kita antisipasi. Jadi titip pesan juga mencekam tapi harus dihadapin kan benar. Gitu ya. Titip pesan juga selain kepada masyarakat, pesan saya segala kondisi yang tidak normal ya, yang dirasakan di kesehatan kita, apakah demam yang saya bilang tadi, apalagi mata kuning, buang air kecil sudah makin sedikit ya. Kemudian gatal-gatal di badan dan lain sebagainya, itu segera jangan tunda-tunda. Luka, tetanus lagi lupa saya. Tetanus ya, kalau ketusuk-tusuk itu jangan ditunda-tunda, segera dapatkan pertolongan. Kan ada posko Satgas Bencana atau ada puskesmas kalau yang sudah mulai buka. Alhamdulillah tuh ya, Rabu ini hari apa nih? Hari Sabtu. Rabu RSUD Tamiang ya sudah mulai beroperasi, dibantu juga dengan Rumah Sakit Adam Malik dan yang lain-lain, institusi yang lain-lain. Dan di sini juga mengingatkan kepada rekan-rekan sejawat, dokter dan mitra kerja tenaga kesehatan untuk mereview lagi pelajaran kami gitu ya, bahwa apa pertolongan pertama, pertolongan lanjutan, apa infrastruktur logistik yang mungkin perlu dipersiapkan untuk menghadapi kesiapsiagaan naiknya kasus-kasus ini. Karena dengan segala keterbatasan tadi ya. Betul. Contoh, pada saat minggu pertama itu vaksin tetanus kurang loh, dan kurang vaksin tetanus. Mungkin kita ngingetnya kasih pakaian layak pakai ya, betul. Kemudian pembalut dan sebagainya. Tetapi kita juga harus berpikir apa alat-alat dan obat ataupun vaksin yang diperlukan. Contohnya vaksin tetanus gitu. Kita datang langsung vaksin ya. Iya, kan memang ya. Kira-kira begitu. Kalau lihat kondisi kan saat ini ada beberapa korban juga yang kondisinya yang sudah meninggal. Iya. Otomatis kan bisa jadi meninggalnya tuh karena kondisi badannya hancur atau apa, tertimpa. Itu kan larut dalam air dok, ada beberapa organnya. Itu memperburuk kondisi nggak sih pencemaran air? Oh, jawabnya ya. Kalau memang tidak segera diantisipasi pencarian atau penyediaan sumber air bersih yang relatif lebih aman dalam tanda kutip. Kalau kita lihat kondisi banjir kan ada longsor juga benar. Artinya air tanah kan tidak bersih lagi. Itu satu. Masyarakat mungkin bisa atau memanfaatkan sumur. Tapi sumur kualitas air tanahnya seperti apa? Itu yang satu. Kedua, kalau tadi Bang Zen bilang terkontaminasi, ini kan berarti ceritanya
mohon maaf jasad yang tidak bisa terambil ya. Ya bisa Bang Zain, karena kan istilahnya itu sudah selesai ya, artinya jasad yang sudah terurai gitu ya, dan lumayan lama ini kan. Ya lumayan lama. Mungkin ini menjadi menjadi warning juga ya, karena kalau dari sisi relawan ataupun teman-teman SAR, saya kira juga ada keterbatasan kan Bang Zain. Betul. Capek, SDM kurang ya, daerah luas, sangat luas yang mau di cover, karena Sumatera kan jaraknya tuh luar biasa luas. Jadi benar sekali, itu sangat bisa. Baik. Baik, Dok, saran apa nih dari 10 macam penyakit tadi yang memungkinkan? Oke. Ini kan relawan kadang-kadang kalau ngikutin perasaan hati pasti pengen terjun ke lapangan. Ya. Nah, kira-kira contoh-contoh relawan yang punya penyakit apa yang riskan tidak dianjurkan ke sana gitu loh. Great. Yang rentan ya, rentan secara kesehatan. Yang pertama adalah lansia tentunya ya. Prinsip kita kalau mau jadi relawan turun, kita harus siap. Tidak boleh membebani orang lain, kan itu juga ya gitu ya. Jangan kita malah menambah beban. Kerjaan ini. Pada prinsipnya Bang Zain dan rekan-rekan podcast Naira sekalian, yang pertama adalah golongan orang yang lanjut usia. Kalau 60 tahun ke atas. Yang kedua dengan komorbid. Nah, bahasa kerennya komorbid alias ada penyakit ikutan. Contohnya apa tuh kira-kira? Diabetes mellitus, terutama yang tidak terkontrol. Barangkali saya di sini nggak menyampaikan nggak boleh sama sekali tetapi resikonya lebih tinggi. Besar, iya, jadi mesti kalau ada dokter nakes ataupun awam yang relawan yang oke, umur saya masih 40 tapi saya diabetes, coba tanya ke dokternya dulu kondisi saya gimana dok, layak nggak gitu, dapat green light lampu hijau kagak gitu. Yang ketiga, orang-orang dengan segala macam gagal organ. Contoh, gagal ginjal, baik yang cuci darah ataupun yang belum sampai cuci darah ya. Berisiko sekali ya. Iya gitu. Yang kedua, gagal hati, gagal liver. Bahasa medisnya sirosis hepatis. Itu livernya menciut. Almarhumah ibu saya meninggalnya sakitnya itu, gagal liver. Yang ketiga tentu temannya liver dan ginjal tadi Bang Zain, gagal jantung. Komplit ya. Iya, satu aja sudah warning, apalagi orang yang tiga-tiga gitu ya. Kemudian penyakit pernafasan yang kronis, kalau ISPA kan akut, asma sembuh, asma tuh kronis ya. Tapi sekali lagi kondisinya kalau memang ya saya mau jihad, saya mau berangkat, tanya dulu dokternya, jangan dipiling-piling sendiri gitu, tanya dulu dokter kita. Ada juga penyakit PPOK, penyakit paru obstruktif kronis. Ini saudaranya asma, mirip asma. Yang gangguan pernapasan lah intinya. Iya, gangguan pernapasan. Kemudian orang-orang yang status imunnya, daya tahan tubuhnya memang sudah turun, baik karena didapat atau karena settingan tubuh dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? HIV. HIV itu karena didapat, tetapi betul. Saya mau meluruskan juga, tidak semua ODIF, tidak semua orang dengan HIV daya tahan tubuhnya jelek. Kalau virusnya sudah tidak terdeteksi di dalam darah alias sudah terkontrol, daya tahan tubuhnya sama kayak awak dan Bang Jin. Bisa, tetapi tetap harus hati-hati. Asal jangan korban yang takut aja tidak diselamatkan. Karena kan penularan HIV tidak melalui salaman kayak nggak ada masalah penularan. Karena awam kali kan. Justru sekalian nih kita promkeskan betul. Kemudian ada tadi saya bilang yang imunnya turun karena settingan tubuh dari Tuhan. Contoh lupus. Systemic lupus erythematosus. Jadi itu autoimun. Apa sih auto tuh sendiri? Imun tuh daya tahan tubuh. Jadi tubuhnya Bang Zain memang tidak mengenali antibodinya sendiri. Nah, jadi diserang sendiri. Contoh paling gampang adalah lupus, systemic lupus erythematosus. Itu banyak lagi ya. Kemudian tentu yang daya tahan tubuh dan riskan, orang yang punya penyakit keganasan alias kanker. Nah, kanker apa? Baik kanker tumor yang solid, ada benjolan, artinya dimanapun itu, ataupun yang tidak ada benjolan tapi kankernya kanker darah. Kita sering dengar leukemia, apalagi sedang kemoterapi, ojo lah, kirim doa sama kirim donasi, sama sharing di medsos setiap hari betul. Ya. Jadi kira-kira itu gambar. Satu lagi tentu
bayi dan anak-anak yang rentan ya, anak-anak kalau janganlah itu ya, kan, janganlah kalau berkunjung imunnya atau melihat segala macam ya, ya. iya. Kadang-kadang kan karena mau pengen lihat keluarga di sana, Ya, kondisi sekarang kondisi. betul-betul nggak kondusif ya. Betul, betul. Baik, Dok, kalau kita tadi cerita tentang wabah seperti kolera, tifoid dan lain sebagainya. Nah, ini bagi orang tua yang melihat anak-anak, karena kan gimana ya, anak-anak ini kan ketika lihat air itu kayaknya bahagia kan. Seperti cerita Roti tadi, Iya. kan mereka berenang-renang di situ. Iya. Nah, apa yang harus dilakukan atau antisipasi apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk mencegah anaknya supaya nggak terpapar dengan penyakit itu? Karena air ini sekali lagi adalah kebahagiaan bagi anak-anak. Betul. Anak saya juga waktu kecil gitu ya ngelihat air. Yang pertama barangkali bisa orang tua mencoba merekomendasikan itu dengan menyampaikan bahwa air yang ada di depan mata kita ini nakku gitu ya, air banjir ini bukan air yang bersih. Betul. Di situ banyak kuman. Kalau saya senengnya kalau saya ngedukasi sama pasien, saya seneng gambar, nulis gitu ditunjukin dengan bahasa yang simpel ya. Kemudian disampaikan kalau nanti sudah sudah pulih, kita bisa cari air yang yang jadi ada harapannya. Itu, ya. Tapi kalau kamu nakku sekarang mainnya di situ kamu sakit, akan tambah beban kita sekarang dan belum tentu nanti kalau udah pulih kamu kuat untuk main lagi. Nah, barangkali ya sesuai dengan usianya ya. Secara spesifik saya bukan dokter anak, saya bukan psikolog, tapi sebagai ibu ya barangkali dan sebagai dokter yang mengedukasi pasien, saya sering menggunakan bahasa-bahasa yang gampang gitu dimengertinya. Kenapa nggak boleh, Mak? Kenapa nggak boleh, Pak? Kan enak itu, bosen di pengungsian. Ya. Jadi kita sampaikan bahwa meskipun anak-anak, kamu sudah tahu ada resiko. Kalau kamu buat itu, dampaknya sama kamu apa? Dampaknya sama keluarga kita apa gitu. Jadi barangkali itu sih tips and triknya. Nah, apa nih gejala awalnya kira-kira yang bisa diidentifikasi seorang ibu kepada anaknya ketika menghadapi kondisi seperti itu? Gejala penyakitnya. Oke. Yang pertama paling sering tetapi bukan selalu ada. Demam. Ya, demam. Ini dari yang tadi ya, semua penyakit-penyakit yang manapun itu ya, secara general. Yang kedua, anak akan bahasa medisnya malaise, bahasa gampangnya males-malesan, meriang, nggak enak body. Kalau tadi dia berceloteh, itu kan anak-anak temennya si gemoy itu kan pada talkative semua ya pada ini. Tiba-tiba dia nggak mau gitu, nggak ini jadi males, jadi mager. Kemudian biasanya makannya lahap, malah mak lapar nambah lagi, ini dia nggak mau makan gitu ya. Dan tanda-tanda dehidrasi lah pada umumnya ya. Kalau sudah dia nggak mau makan, kita ikutin pula, takutnya dehidrasi. Kemudian itu tadi nyeri-nyeri otot. Bang Zen, nyeri-nyeri otot. Ya jadi kalau dia bilang kok pegel kali, Mak. Apalagi anak-anak. Kayak dipukuli gitu. Iya, kok pegel kali. Kalau kita iyalah ya, udah umur kita berapa jelita ini ya, jelang 50 tahun ya. Iyalah pula pegel-pegel. Tapi kalau anak-anak dia bilang dia pegel, padahal kita lihat sebelumnya dia tidak beraktivitas yang ekstrim, maka warning. Kemudian lihat juga buang air kecilnya gimana, buang air besarnya gimana. Ada mulai ada diare kah, atau justru sembelit. Nah, kondisi itu juga menandakan kondisi itu juga menandakan sesuatu. Pokoknya sesuatu yang tidak normal, tidak biasa. Lebih bagus kita cepat mendeteksinya. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Nah, kalau ada apa-apa kan kecolongan gitu. Baik. Nah, terkait dengan penyebaran demam berdarah nih, Dok, di Sumatera Utara. Nah, berapa hari biasanya inkubasi virusnya sebelum gejalanya parah muncul? Cepet, hitungan hari. Hitungan hari. Jadi kalau kita bicara demam berdarah, kalau demamnya lebih dari 1 minggu nggak sembuh-sembuh, itu hampir pasti bukan demam berdarah. Gitu aja deh nginiinnya, lebih gampangnya. Indikasi sementara ya. Jadi kita dokter ya, kalau kita lihat demam berdarah itu kita rawat di hari ke-7 masih demam padahal penata laksanaannya sudah sesuai, dokter harus mikir ini mungkin demam berdarah tapi ditumpangi sama yang lain. Ada 2 kondisi, atau jangan-jangan ini bukan demam berdarah. Jadi demam berdarah itu cepat ya, hitungan hari. Rata-rata berapa hari sih, Dok? Ya 3-4 hari ya. Jadi demam berdarah itu gini ya Bang Zen dan para sahabat-sahabat sekalian. Ini saya lagi di Naira Studio. Ini kan semangat nih ya, energik ngobrol kita.
tahu-tahu saya pulang di jalan nggak enak, terus di jalan langsung demam tinggi. Nah tiba-tiba nggak ada pakai mukadimahnya. Nah beda kalau sakit tipus alias tifoid. Nah itu pakai nggak enak body, pakai meriang, pakai awal-awal Pakai dia opening pelan. dulu ya. Iya pakai opening. Kenapa? Karena dia bakteri. Bakteri itu lebih santun. Iya. Kalau bakteri tipus dibandingkan dengan virus ya, virus iya. dengue, demam berdarah, apalagi virus yang mirip SARS-CoV-2, COVID itu kan Iya, cepet, virusnya. nggak ada babi bu bebo gitu. Kemudian gejalanya yang khas adalah nyeri, selain nyeri pegel-pegel, nyeri tulang. Nah, nyeri tulangnya itu kalau kata pasien-pasien saya itu nyerinya itu kayak disayat sembilu gitu, kayak nyeri sampai ke tulang. Kemudian mata Bang Zen, mata kita ini sakit gitu, nyerinya sampai ke rongga mata. Nah itu ciri-ciri demam berdarah, dan pastinya DBD itu ada yang berdarah, ada yang enggak. Bagi yang berdarah itu biasanya mimisan. Ya, atau kalau kita gosok gigi biasanya enggak berdarah, kita gosok giginya biasa tiba-tiba berdarah, atau ruam-ruam ini udah merah-merah gitu. Ya, itu tanda-tanda khasnya. Baik. Oke nih, cerita tentang tadi bahwa dalam kondisi bencana itu ada timbunan tanah ya, rumah yang hancur. Nah, kira-kira kalau terkait dengan tergores nih di dalam kondisi basah, kita juga nggak pakai sepatu. Nggak pakai sepatu boot ya, iya, sepatu belum boot nyampe itu. donasi. Betul. Misalnya belum sampai seperti itu. Nah kalau ada goresan luka-luka seperti itu, kemudian apakah kemudian kondisinya ini bisa membuat satu signal yang membahayakan bagi seorang ketika terkena itu? Sangat gitu ya. Pertama infeksi itu sendiri. Kalau luka, jika lukanya tidak bersih, tidak penanganan awal, ini kan tadi ceritanya tergores ya. Iya. Kalau tergores, orang kan akan sepele ngelihatnya. Iya. Wah, cuman begini doang gitu ya. Sangat bisa, terutama kalau menimpa orang-orang dengan populasi rentan yang tadi kita bicarakan, lansia, bayi, anak dan segala macam tadi. Nah, jadi sarannya adalah jangan sepele, begitu ada luka gores pun cuci. Tapi air kan sulit sekali dok. Kalau ada gitu ya. Kalau tidak, apalah yang ada ya. Susah ya memang ya. Tetapi kalau sudah, saya kira ini kan sekarang udah minggu kedua ya. Minggu kedua barangkali udah lebih lapang lah, sudah ada pertolongan. Yang penting kalau sudah ada tergores, kita bingung, langsung ke posko siaga bencana aja. Langsung ke posko siaga bencana aja, karena prinsipnya itu harus ditangani, dia harus ditutup. Harus ditutup dan harus dinilai. Dinilai apakah nanti jam ke jamnya, hari ke harinya, ini dia membaik, lukanya istilahnya levelnya ringan, atau ini lukanya bisa ngelebar Bang Zen. Dari luka gores jadi makin dia terkontaminasi masuk. Jadi terkontaminasi itu kita boleh bicara tetanus ya. Nah, kalau sudah tergores, atau yang paling lebih beresikonya lagi katakan luka tusuk. Luka tusuk terkontaminasi tanah. Nah, bakteri namanya Clostridium tetani, penyebab tetanus. Itu kan nggak kasat mata. Dia bisa nyampur di situ, dikontaminasi tanah itu tadi. Masuk dia dari luka gores. Prinsipnya kalaupun tergores, kan kulit nggak utuh lagi. Kalau kulit nggak utuh, dia bisa masuk nggak ke dalam badan? Masuk gitu. Tergantung apa? Ada 3 hal. Iya, thank you Bang Jen. Terlupa awak, iya kan? 3 prinsip, trias, segitiga penyakit infeksi. Semuanya tergantung, pertama adalah agent alias kumannya. Seberapa banyak dan seberapa kuat bakteri, virus, jamur ataupun parasit yang masuk. Seberapa poten. Yang kedua adalah hostnya, tuan rumahnya, kita, manusianya. Kita, imunitas kita kuat nggak pada saat itu? Kita yang nggak punya komorbid aja Bang Jen, kita bukan termasuk rentan misalnya. Tapi tiba-tiba misalnya Bang Jen nih saking banyaknya nih podcast gitu ya. Kemudian ngedit lagi misalnya, begadang, berturut-turut begadang. Itu adalah termasuk kondisi imunitas turun Bang Zen. Sehingga kalau kita kecapean, logikanya flu, logikanya bisa sakit kuning, bener nggak? Nah, drop, yang kita bilang drop itu imunitas menurun ya. Jadi kondisi seperti itu memudahkan penyakit untuk masuk, agent tadi. Yang ketiga, segitiga tadi adalah lingkungan.
Oke. Nah, contoh ini lingkungan kita. Kenapa kok sekarang makin banyak penyakit infeksi? Kenapa kok nggak selesai-selesai gitu ya? Iya, iya. Salah satu penyebabnya adalah perubahan iklim. Gitu, perubahan iklim, kondisi global warming jadi lebih panas ya, tropis semakin lembab, kemudian berkelindan dengan lingkungan pembalakan hutan, mau ilegal, mau legal, terserah deh ya. Tapi yang penting itu deforestasi kan Betul, gitu betul. ya. Dan itu semua membuat air tidak bisa tertahan lagi ya. Kemudian habitat hewan itu tersingkir, dia kan makin dekat ke pemukiman. Betul, betul. Bang Jen ada lihat nggak? Itu harimau Iya, iya. berteduh loh, gajah mati Iya, iya, gitu udah sampai ke pemukiman. Benar. Hewan-hewan ini Bang Zen, dia punya penyakit sendiri. Oh, Ya, yang awalnya nggak bisa nularin ke kita. Nah, tetapi ketika dia makin dekat hewan liar ini ke kita karena situasi bencana, maka akan timbul namanya zoonosis. ZOONOSIS. Zoo kebun binatang ya. Zoonosis artinya penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Manusia, ya? Contoh paling ngetrennya baru berlalu COVID-19 itu zoonosis. Jadi munculnya penyakit yang baru, emerging atau re-emerging. Jadi itu logika ilmu sederhananya ya. Kenapa kita bicara bencana berarti bicara lingkungan, bencana. Saya nggak mau bilangnya bencana alam deh, bencana Iya. ekologikal ya Oh, gitu iya, ya, iya. hidrometeorologi ya. Kenapa lingkungan sangat tepat Bang Jen bawakan topik ini ke penyakit karena segitiganya memang itu lingkungan, agent penyebab penyakit dan manusia. Baik.